Dokter Lana akhirnya bantu Aksa dan juga Amira untuk menangkap Suster Enda dan membongkar semua kebohongan Suster Enda, karena ini ada kaitannya dengan masa lalu Dokter Lana. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, jujur aja seneng banget pada akhirnya Dokter Lana ini bukan cuman ada buat Zaki aja, tapi bisa ada juga buat bantu Aksa dan juga Amira di kesempatan kali ini. Yap, setelah kedatangan Suster Enda ini ke rumah sakit, entah apa yang dilakukan Suster Enda. Jadi nampaknya Suster Enda ini kasihkan dibayar sama seseorang, teman-teman, untuk bisa terus memperkeruh suasana antara Aksa, Amira, dan juga Damar. Yang mana kita ketahui ini bakal semakin memanas. Sekarang tuh masih agak ketolong karena Damarnya tuh masih baik. Damarnya tuh masih ngerasa Aksa tuh lembut, nggak ada tampang-tampang orang jahat dan lain sebagainya macam. Jadi untuk sekarang ketolong sama itu. Apalagi kebaikan Aksa dan juga Amira nggak bisa dipungkiri berhasil meluluhkan hati dari Damar juga. Hingga pada akhirnya ya udah, Damar masih wait and see aja, ngelihat gimana ke depannya, apa yang terjadi, baru ambil tindakan. Kalau emang benar Aksa ini adalah orang yang sudah membuat istrinya meninggal, maka harus ada hukumannya. Tapi kalau enggak ya udah, jadi support aja terus, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan pada akhirnya kalau terus dibiarkan, kesalahpahaman ini kan bisa jadi bukan cuma jadi salah paham aja, tapi bisa jauh lebih dari itu. Setuju ya teman-teman? Apalagi kita pun juga semua tahu ini terlalu parah kalau terus didiamkan. Makanya bantuan Dokter Lana ini akan sangat berharga untuk bisa membantu segalanya. Dan pada akhirnya ini pun juga bisa mengakhiri lah dalam tanda kutip kejahatan Suster Enda yang menurut Mimin ini terlalu jahat banget ya, terlalu gampang banget masuk ke sana kemari, terlalu mudah diberi akses, sehingga ini tuh benar-benar luar biasa. Sejauh ini sih orang yang paling memungkinkan membayar Suster Enda tuh Galang ya. Tapi desas-desus rumor yang beredar ini adalah mantan pacar dari Lana yang datang dari masa lalu untuk menghancurkan reputasi dari Lana. Jadi kayak apa ya teman-teman? Semacam pacarnya tuh nggak terima diputusin sama Lana, terus akhirnya balas dendam supaya Lana tuh berkarir sebagai dokter tuh hancur karirnya gara-gara masalah inseminasi ini. Karena kan secara kebetulan ketika Damar dan juga Mawar ini melakukan inseminasi sama seperti Aksa dan juga Amira, ya yang mengatasi dan menangani inseminasi Mawar dan juga Damar itu adalah Dokter Lana. Ini agak make sense, tapi kayaknya masih terlalu jauh untuk sampai ke sana. Tapi udahlah, kita lihat saja nanti akan seperti apa. Tapi yang jelas, Suster Enda ini tuh datang ke rumah sakit dengan membawa sesuatu dan mengambil sesuatu. Tujuannya udah jelas teman-teman, memperkeruh suasana. Sejujurnya ini agak cukup menggelikan ya, karena di episode sebelumnya tuh Suster Lana sampai bilang kan, kalau ia terpaksa ngelakuin semua ini, bahkan sampai minta maaf dalam hati. Tapi ya apa boleh buat, jahat tetap jahat aja. Akhirnya kan Suster Enda pun juga mendapatkan uang dari semua pekerjaannya dengan menjahati Amira ya. Jadi ya harus menanggung konsekuensinya juga. Dan pada akhirnya pun juga ini menjadi sebuah hal yang sangat bagus juga, karena Suster Enda ini mainnya terlalu jauh teman-teman, terlalu berani lah. Dan ini sebetulnya bagus buat Amira, nggak bagus buat Suster Enda kan. Karena bagi Enda ya mereka akan cepat ketahuan gerak-geriknya karena bermain di ruang publik dan lain sebagainya macamnya. Katanya udah keluar bekerja dan lain sebagainya macam, tapi kok datang di rumah sakit Dokter Lana dan lain sebagainya macamnya tuh udah bener-bener bikin curiga banget lah. Apalagi bukannya sebelumnya tuh udah nggak berkecimpung lagi di dunia suster-susteran gitu, Suster Endanya. Jadi bener-bener patut untuk ditanda tanyai. Terlebih lagi nanti bakal ada hal yang ketahuan sehingga akhirnya Suster Enda pun juga tertangkap di CCTV melakukan sesuatu. Dan ini pada akhirnya membuat banyak hal, bikin kita sadar kalau ternyata orang yang pengen jahat sama Amir tuh begitu banyak dan begitu jahat. Makanya Dokter Lana pun juga akhirnya benar-benar bisa ngebantu Aksa dan juga Amira untuk mengatasi masalah ini. Lalu apa hubungannya
antara dokter Lana dan juga suster Enda. Sebetulnya nggak tahu ya hubungan pasien seperti apa, belum dikasih tahu gitu. Tapi yang jelas di sini dokter Lana sepertinya punya akses sesuatu yang bikin suster Enda tuh terbukti salah. Karena ya dokter Lana ini kan dokter yang baik, dokter yang jujur dan juga menjunjung tinggi sebagai dokter, sehingga ngelihat Amira sama Aksa happy sama Sasa, ya bagi dokter Lana ya happy-happy aja. Itu artinya Aksa bisa legowo menerima anak yang bukan anaknya Aksa, iya kan? Jadi kayak papa sambung aja gitu loh. Tapi bagi dokter Lana yang spesialis dokter kandungan, yang menangani berbagai macam problema dan juga masalah, ini terlalu gampang banget buat terima nih. Aksa sama Amira bagi dokter Lana terlalu baik. Bagus memang teman-teman, tapi tetap aja ini harus diselidiki. Hingga pada akhirnya dokter Lana melakukan penyelidikan secara mandiri sendiri dan akhirnya berhasil menemukan semua kelakuan dari suster Enda ini, yang ternyata dokter Lana pun juga mengenali. Karena dulu dokter Lana sempat bekerja di rumah sakit di Surabaya itu teman-teman, sehingga pada akhirnya ngelihat apa yang terjadi dan ternyata ketahuan berbohong kalau nggak ada barcode yang nggak scan dan lain sebagainya macamnya. Akhirnya bikin dokter Lana pun juga mencari si suster Enda ini. Makanya ya teman-teman, ngelihat alasan dari suster Enda yang bilang barcode-nya nggak bisa di scan, ininya nggak keluar, ya karena buru-buru langsung diberikan aja kepada calon ibu hamil dan lain sebagainya macamnya tuh, itu terlalu ngaco banget sih, ngelantur banget teman-teman. Dan sialnya kebohongan suster tuh malah dipercaya lagi semuanya. Jadi ya udahlah ya, kita lupain aja. Yang terpenting semuanya bisa terbongkar juga. Di sisi lainnya, dokter Lana pun juga pada akhirnya tanpa banyak basa-basi langsung mengecek CCTV teman-teman. Karena seperti yang menjelaskan tadi juga, dokter Lana ini mencari suster Enda. Dokter Lana pun juga benar-benar ibaratnya tuh mencari bagaimana semua kelakuannya, dan pas banget pengen nangkep nih si suster Enda, akhirnya pas lah situasinya. Hingga pada akhirnya ya udah, karena ketahuan dan lain sebagainya macamnya, dokter Lana pun juga menangkap suster Enda, lalu diinterogasi, tentu dengan bantuan Zaki. Di sini tentu dokter Lana pun juga gak langsung marah-marah mengkonfront apa yang terjadi, kenapa semua ini bisa terjadi juga. Tentu pelan-pelan coba jelasin inseminasi yang terjadi di Surabaya. Pokoknya tuh dicecer satu persatu, karena buat dokter Lana, kalau misalnya alurnya kelihatan, pasti yang namanya kejahatan tuh bakal kelihatan lah jahatnya tuh sebelah mana. Karena ada pepatah yang bilang ya, kejahatan itu tuh nggak pernah ada yang sempurna, pasti ada celahnya. Mau koruptor sehebat apapun korupsi, bakal ketahuan juga ujung-ujungnya, walaupun mungkin dihukumnya nggak seberapa lah ibaratnya. Tapi pasti yang namanya kejahatan pasti nggak ada yang sempurna dan meninggalkan jejak. Dan ini pun juga terjadi kepada suster Enda ini teman-teman. Akhirnya ketahuan semua dan lain sebagainya macamnya, dan suster Enda pun juga nggak bisa menjawab. Langsunglah dokter Lana pun juga memanggil Aksa dan juga Amira untuk menemui sesegera mungkin di tempat kerjanya suster Lana. Di sini pun tentu saja tanpa banyak basa-basi, dokter Lana pun juga langsung menceritakan semuanya kepada Aksa dan juga Amira. Walaupun ini sebetulnya agak gemes ya, harusnya tuh waktu ke Surabaya tuh dokter Lana tuh ikut teman-teman, supaya ngelihat langsung suster Enda tuh seperti apa. Karena kalau kayak gitu jadinya kan kayak masalah satu dipindahin ke masalah yang lain. Kalau kayak gini kan harusnya ya udah, Aksa sama Amira nggak perlu ke Surabaya aja kan, ibaratnya tinggal telepon aja rumah sakitnya, terus dimintain aja semua data-datanya, kan beres juga. Kalau kayak gini kan akhirnya jadi kerja 2 kali lah. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga sinetron, kita ikuti dulu aja seperti apa. Lalu setelah itu pun Aksa dan Amira datang menemui dokter Lana setelah ditelepon, dan pada akhirnya dokter Lana pun juga menyampaikan semuanya di depan Aksa dan juga Amira. Karena balik lagi, semua kejanggalan ini terlalu janggal, karena nggak mungkin kalau sampai barcode tersebut nggak jalan. Kalau barcode tersebut nggak jalan, dokter Lana pun juga menyampaikan maka inseminasi tersebut nggak bisa dilakukan. Bisa dilakukan, misalnya nih nggak ketahuan nih inseminasi itu punya siapa, misalnya cairannya Aksa tuh nggak ketahuan punya Aksa, ya udah dibatalin, tetap bisa dilakuin lagi inseminasi tapi dengan cairan Aksa yang baru, sehingga ini ketahuan nih yang punya Aksa. Ketika sudah dipastikan punya Aksa, dimasukin kepada Amira, ya nggak apa-apa akhirnya.
karena memang udah tahu itu punya Aksa. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi karena dokter Ana tahu semua prosesnya, makanya dokter Ana pun juga membongkar semua kebohongan ini depan Aksa dan juga Amira, sehingga Suster Enda pun juga nggak bisa ngapa-ngapain dan bakal ngaku siapa yang sudah bayar Suster Enda. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!